Ternyata kamu yang nyolong kotak amal masjid. Dasar pemuda miskin tak berguna. Kita usir pemuda miskin ini. Dasar sampah masyarakat. Ya Tuhan, lebih baik aku mati daripada hidup terhina seperti ini. Ia dituduh mencuri kotak amal dan mengintip anak gadis Pak Kades. Dihina, dipukul, rumahnya dibakar, lalu diusir dari kampung seperti binatang. Tapi siapa sangka, di tengah niat mengakhiri hidup, ia justru menolong ular piton putih raksasa yang mengubah takdirnya. 3 tahun kemudian, ia pulang dengan kekayaan 50 miliar dan membalas dendam dengan cara yang tak akan pernah dilupakan satu kampung. Sebelum video ini dilanjutkan, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Hujan turun sejak sore tadi. Angin malam membawa hawa dingin menusuk tulang. Di pojok sebuah desa kecil di lereng bukit, tampak sebuah gubuk reyot dari bambu dan seng berkarat yang hampir roboh. Di dalamnya, seorang pemuda kurus, lusuh, dan berselimut kain tipus duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Namanya Ragil, 25 tahun, yatim piatu sejak umur 10 tahun. Ia hidup sebatang kara, menumpang belas kasihan alam dan sisa-sisa kebaikan warga yang makin hari makin memudar. Ragil hidup dari pekerjaan serabutan, mencangkul kebun warga, mencuci motor di sungai, kadang ikut panen padi dengan upah sekedar cukup beli beras dan garam. Tapi meski miskin dan terasing, ia tetap rajin sholat ke masjid, tak pernah meminta-minta apalagi mencuri. Namun, kemiskinan kadang jadi sebab nista. Bagi sebagian warga, Ragil adalah aib desa. Ia dijauhi, dicibir, bahkan difitnah tanpa alasan. Itu anak bawa sial, kata Buddha Sinem, janda tetangga yang sering memelototi Ragil tiap lewat depan rumahnya. Pagi itu, kejadian besar mengguncang desa. Kotak amal masjid hilang. Isinya baru saja diisi penuh setelah pengajian akbar malam Jumat. Warga gempar. Pak Kades datang marah-marah. Ini ulah siapa? Uang sedekah orang kampung habis digondol maling. Kalau pelakunya orang sini, harus diusir. Tak butuh waktu lama, satu nama langsung disebut. Ragil. Ia yang paling miskin. Siapa lagi yang butuh uang sebanyak itu? Celetuk Pak Raji, tukang kayu kampung yang sering iri karena Ragil lebih kuat kerja darinya meski dibayar lebih murah. Tanpa bukti, tanpa tanya, semua langsung percaya. Lalu, sore harinya, rumor keji menyebar. Tadi pagi anak Pak Kades mandi di sumur belakang. Ada yang intip. Wajahnya mirip Ragil. Teriak seorang bocah sambil menunjuk arah gubuk Ragil. Kabar itu seperti bensin disiram ke api. Warga murka. Fitnah itu membuat Ragil seakan-akan jadi iblis di mata mereka. Malam harinya, puluhan warga mengepung gubuk Ragil. Mereka membawa obor, kayu, dan parang. Ragil yang sedang duduk memintal tali dari pelepah pisang terkejut saat mendengar teriakan dan lemparan batu ke atap rumahnya. Keluar Ragil. Maling. Tukang intip. Pintu gubuk ditendang. Pak Kades masuk dengan mata membelalak. Kau durhaka. Sudah miskin. Tak tahu diri. Mencuri kotak amal. Lalu mengintip anak gadisku. Ampun Pak. Saya tidak pernah. Ragil belum sempat bicara. Pipinya sudah ditepis keras. Warga menyeretnya keluar. Tak ada yang membelanya. Bahkan Pak Ustadz yang pernah mengajarkan Ragil mengaji pun hanya diam, tertunduk. Bakar saja rumahnya, biar kapok, biar tahu rasa, teriak seorang pemuda kampung. Gubuk itu disiram bensin. Api menyala cepat, membakar habis tempat yang selama ini jadi satu-satunya pelindung Ragil dari panas dan hujan. Hanya dalam hitungan menit, semua hangus, termasuk pakaian, kitab Quran tua warisan ibunya, dan bingkai foto usang orang tuanya. Dengan tubuh memar dan kaki tanpa alas, Ragil diusir keluar batas desa. Tak ada yang peduli kemana ia akan pergi. Tak ada yang bertanya apakah ia bersalah atau tidak. Malam itu, seorang manusia yang dulu hidup biasa-biasa saja, kini terlempar seperti bangkai ke tengah malam gelap. Langkah Ragil gontai. Ia menyusuri jalan setapak menuju hutan. Tangisnya sudah habis.
Yang tersisa hanya luka, hampa, dan kehancuran. Sesekali, kakinya terantuk batu, berdarah. Tapi ia tak peduli. Dunia seperti berhenti. Tidak ada lagi alasan untuk hidup. Aku tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang percaya padaku. Bahkan Tuhanku seolah diam. Gumamnya lirih. Ia terus berjalan hingga dini hari. Di tengah lebatnya hutan, ia berhenti di dekat sungai kecil. Airnya bening, tapi dingin menyengat. Ia duduk, merenung. Apa gunanya hidup kalau hanya dihina dan ditendang seperti anjing? Ragil mengumpulkan beberapa batu, membuat tumpukan tinggi. Ia berdiri di atasnya, menatap arus sungai yang deras. Ia berpikir untuk melompat, mengakhiri semuanya. Tapi sebelum ia menguatkan hati, suara lirih membuatnya tersentak. Ia menoleh. Di balik semak, ada suara lirih seperti rintihan. Penasaran, ia dekati perlahan. Dan saat dedaunan disibak, matanya membelalak. Seekor ular piton putih raksasa, tubuhnya sepanjang truk kontainer, terjepit batu besar. Kulitnya putih mengilap, matanya merah menyala, namun penuh kesakitan. Ragil mundur ketakutan. Tapi ular itu tak menyerang, hanya merintih. Tubuhnya lemah, darah menetes dari sisiknya, seolah meminta pertolongan. Kenapa aku takut? Bukankah tak ada lagi yang bisa kucintai dalam hidup ini? Kalau aku mati ditelan ular, lebih baik, bisik Ragil dalam hati. Namun langkahnya malah maju. Ia mendekat, melihat batu besar itu menindih sebagian tubuh ular. Dengan sisa tenaga dan semangat yang tak jelas dari mana, Ragil berusaha mengangkat batu itu. Tangannya lecet, punggungnya terasa mau patah. Tapi ia tak berhenti. Berkali-kali mencoba, akhirnya batu itu terguling. Tubuh ular terbebas. Ragil terjatuh, napasnya tersengal. Darah menetes dari tangannya. Tapi ia tersenyum kecil. Sudah. Setidaknya sebelum mati, aku melakukan sesuatu yang berarti. Ular itu menatap Ragil. Lalu lidahnya menjilat kening pemuda itu dengan lembut. Matanya menyala terang. Ragil merasa pandangannya kabur, lalu gelap. Ia pingsan di atas tanah basah, di sisi makhluk yang seharusnya ditakuti, tapi justru memberinya harapan baru. Udara di dalam gua itu terasa sejuk, hangat, dan harum, seperti campuran bunga melati dan kayu cendana. Ragil terbangun perlahan. Ia tidak lagi berada di tengah hutan yang dingin dan becek, tapi di dalam gua luas yang berkilauan keemasan. Cahaya lembut memantul dari dinding-dinding batu kristal. Di sekelilingnya, tampak ribuan permata tersusun rapi dalam kotak-kotak besar. Emas murni bertumpuk-tumpuk laksana gunung, dan patung-patung naga dari batu giok berjaga di 4 penjuru. Apa ini? Gumam Ragil sambil bangkit, menatap sekeliling takjub dan takut sekaligus. Langkahnya tertahan ketika dari balik lengkungan gua muncul sosok tinggi, mengenakan jubah putih panjang berkilau seperti sisik ular. Wajahnya tampan, berwibawa, namun tak sepenuhnya manusia. Matanya memancarkan cahaya merah keemasan, dan di dahinya terdapat lambang ular melingkar seperti mahkota. Aku Raja Siluman Ular. Namaku tak bisa disebut manusia biasa. Tapi malam ini, wahai manusia yang tulus, kau telah menyelamatkan nyawaku. Ragil kaget dan langsung bersujud. Ampuni hamba tak tahu. Raja Siluman tersenyum bijak. Kau tak tahu, tapi kau tetap menolong. Saat hatimu hancur, ketika dunia menolakmu, kau tetap memilih menolong makhluk lain. Itu bukan tindakan manusia biasa. Itu ketulusan sejati. Ragil menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin merasa berguna, walau sedetik saja. Raja Siluman menatapnya dalam. Kau akan diberi pilihan. Aku bisa memberimu kematian yang tenang di sini. Atau aku bisa memberimu kehidupan baru yang penuh kemuliaan dan kekayaan. Tapi ingat, kekayaan hanya akan bermakna jika kau tidak melupakan rasa sakitmu hari ini. Ragil terdiam, air matanya jatuh. Ia mengangguk perlahan. Berikan aku hidup, agar aku bisa membuktikan pada dunia bahwa mereka salah.
Raja Siluman mengangguk, lalu ia mengangkat tangannya. Sebuah kotak kayu kecil muncul, bersinar, berukir ular yang melilit bulan sabit. Ukurannya tak lebih besar dari koper, tapi terasa seperti menyimpan dunia di dalamnya. Buka hanya di tempat yang aman. Di dalamnya ada emas, permata, dan benda pusaka. Nilainya cukup untuk membuatmu menjadi salah satu orang terkaya di negeri ini. Tapi ingatlah Ragil, jangan gunakan untuk kesombongan. Gunakan untuk mengangkat derajatmu, bukan merendahkan orang lain. Ragil menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, aku takkan melupakan ini. Raja Siluman tersenyum, lalu berbisik. Jalanmu telah berubah, tapi masa lalumu harus kau kenang, agar tak menjadi seperti mereka. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti tubuh Ragil. Ia merasa tubuhnya ringan, dan dalam sekejap, ia kembali terbaring di tepi sungai. Di tempat pertama ia menemukan ular itu. Tapi di sisinya, kotak kayu bersinar itu benar-benar ada. 2 minggu berlalu. Ragil diam-diam menjual sebagian isi kotak di kota besar. Ia bertemu dengan kolektor permata yang terperangah melihat barang-barang di dalamnya. Ini permata kuno kerajaan. Siapa kamu sebenarnya? Tanya si kolektor. Ragil hanya tersenyum. Seseorang yang diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Ia menjual sebagian kecil saja. Uang hasil penjualan mencapai puluhan miliar. Ia membuka rekening atas nama barunya, R. Putra Mutiara. Dengan identitas baru, ia menyewa penasehat keuangan, membangun bisnis, dan dalam waktu singkat, ia menjadi investor muda yang viral di kalangan pebisnis. Namun ia tidak tampil di media, wajahnya selalu ditutup. Hanya beberapa orang penting yang tahu siapa dia. Ia membangun yayasan sosial untuk anak yatim, sekolah gratis, dan rumah singgah bagi fakir miskin. Tapi satu hal yang belum ia lakukan, kembali ke kampung. Ragil menyewa tim arsitek untuk membuat master plan pembangunan desa mandiri. Ia membeli tanah luas di perbatasan desa kelahirannya, mempersiapkan kejutan besar. Ia ingin membalas semua perlakuan warga, tapi tidak dengan cara yang mereka bayangkan. Sebelum hari itu tiba, Ragil berdiri di depan cermin besar di kamar hotel mewahnya. Ia mengenakan setelan jas hitam berkelas, rambutnya rapi, wajahnya bersih. Tak ada yang akan percaya bahwa pemuda tampan dan gagah ini dulunya diusir seperti binatang dari kampung. Di tangannya, ia masih memegang tas kecil berisi sebagian permata yang belum ia jual. Sisa dari hadiah siluman ular. Sambil menatap keluar jendela, Ragil berbisik. Aku akan kembali, tapi bukan untuk membakar. Aku akan membalas dengan kejutan yang membuat mereka tak bisa tidur malam. Hari itu langit cerah. Angin bertiup sejuk dari arah bukit, membawa bau tanah basah dan rumput liar. Warga desa berkumpul di lapangan depan balai desa. Ada spanduk besar tertulis, pengumuman besar dari investor tanah mandiri. Tak ada yang tahu siapa yang datang, tapi kabar sudah beredar sejak seminggu lalu, bahwa akan ada pengusaha besar membeli tanah di desa dan membangun panti sosial, sekolah, dan rumah sakit. Siapa ya orang kaya itu? Masa dia mau bangun fasilitas gratis di desa kita? Bisik Buddha Sinem. Katanya dermawan, tapi katanya juga galak, gak suka diwawancarai. Kaya tapi misterius. Sambung Pak Raji sambil mengunyah sirih. Pak Kades berdiri di podium, dengan senyum sumringah, penuh harap. Ia bermimpi kalau bisa dekat dengan investor itu, mungkin anak gadisnya bisa dijodohkan, dan ia akan mendapat posisi penting di proyek besar ini. Mobil Alphard hitam berhenti di depan lapangan. Pintu terbuka. 2 pria bertubuh kekar keluar duluan, membuka jalan. Lalu, seorang pria muda elegan, gagah, wajah tenang, turun dari mobil. Mengenakan jas hitam mahal, kacamata hitam, dan sepatu mengkilap. Warga terpana. Seumur hidup mereka belum pernah melihat seseorang sedemikian berwibawa. Pak Kades buru-buru menghampiri, menjabat tangan pria itu. Selamat datang, Tuan. Kami bangga kampung kami dipilih.
Pria itu tak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Kades dari balik kacamata. Lalu dengan tenang, ia melepas kacamata, memperlihatkan wajahnya. Suasana mendadak hening. Wajah itu, meski lebih bersih, lebih segar, dan kini tampak terhormat. Tapi mereka mengenalnya. Itu wajah yang pernah mereka tendang, mereka hina, mereka usir, dan rumahnya mereka bakar. Ragil? Suara Pak Raji lirih, tubuhnya goyah. Budasine menutup mulutnya, menahan napas. Beberapa warga sudah mulai berbisik panik. Ragil menatap satu persatu wajah yang dulu mencaci maki, yang melemparinya dengan batu, yang membakarnya hidup-hidup dalam kemiskinan dan fitnah. Yah, aku Ragil, yang kalian buang seperti sampah, yang kalian tuduh tanpa bukti, yang kalian bakar rumah dan kehormatannya. Tangis meledak di tengah warga. Sebagian mulai menunduk, sebagian lain memegangi dada. Pak Kades mencoba menenangkan diri. Ragil, anakku, kami minta maaf. Waktu itu kami salah, hilaf, kami terbawa emosi. Ragil tak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, lalu melambaikan pada asistennya. Asisten itu membuka sebuah map besar, memperlihatkan rencana pembangunan. Tanah yang akan saya bangun ini akan jadi pusat sosial terbesar di kabupaten ini. Panti asuhan untuk anak-anak yatim, sekolah dan klinik untuk masyarakat miskin. Tapi, ia menatap tajam ke arah warga. Tidak satu pun dari kalian akan dipekerjakan di tempat ini. Pak Kades terkejut. Tapi, ini kampung kami, Ragil. Kampungku. Dulu kalian bilang aku bukan warga desa ini. Kalian buang aku. Maka sekarang, tempat ini bukan untuk kalian, tapi untuk mereka yang pernah merasakan hidup seperti aku. Ditolak, dihina, dijatuhkan. Suara Ragil tenang, tapi menusuk. Tiba-tiba, seorang ibu tua tertatih maju. Ia menangis dan bersimpuh di kaki Ragil. Ampuni kami, Nak. Waktu itu kami takut, kami hanya ikut-ikutan. Ragil menarik nafas panjang. Ia membantu ibu itu berdiri. Aku tidak datang untuk membalas. Aku hanya ingin kalian merasakan bagaimana rasanya tidak dianggap. Aku pernah menjadi kalian, tapi kalian tidak pernah ingin menjadi aku. Malam harinya, kampung gempar. Warga tak bisa tidur. Suara tangis terdengar dari rumah ke rumah. Banyak yang malu, banyak yang menyesal, tapi semua terlambat. Keesokan harinya, Pak Kades datang diam-diam ke rumah Ragil, yang kini tinggal sementara di villa mewah pinggir danau. Ia membawa serta anak gadisnya, mengenakan kebaya indah dan wajah yang berseri. Pak Kades menunduk, berbicara pelan. Ragil, izinkan aku menebus kesalahanku. Anakku, yang dulu pernah, dia ingin memperbaiki segalanya. Jika engkau sudi menerimanya. Anak gadis itu tersipu malu, tapi mengangguk perlahan. Ragil memandang mereka lama, lalu ia tersenyum tipis. Aku memaafkan kalian, tapi aku tidak bisa menerima cinta yang datang dari rasa bersalah. Jika dulu aku bukan siapa-siapa, apa kau akan melamarkanku? Pak Kades terdiam. Aku tidak butuh istri yang mencintaiku karena uang. Aku butuh seseorang yang melihat hatiku, bahkan saat tubuhku penuh luka dan bajuku bau lumpur. Dengan tenang, Ragil menolak lamaran itu. Pak Kades dan anaknya tersungkur menangis. Tapi Ragil hanya menatap mereka tenang, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian, proyek pembangunan dimulai. Ragil sendiri yang menyambut anak-anak yatim pertama yang datang dari luar desa. Warga hanya bisa melihat dari jauh, menyesali keputusan-keputusan bodoh yang pernah mereka buat. Namun Ragil tidak pernah berniat menyakiti. Ia hanya ingin mereka mengerti bahwa terkadang orang yang paling mereka hina hari ini bisa jadi orang yang paling mereka butuhkan esok hari. Hari-hari berlalu, proyek besar milik Ragil mulai terlihat bentuknya. Di atas tanah yang dulunya hanya semak belukar, berdirilah bangunan megah berarsitektur modern bercampur tradisional. Sebuah panti asuhan 3 lantai dengan mural besar bertuliskan, "Untuk mereka yang pernah ditinggalkan." Di seberangnya, bangunan sekolah berbentuk huruf T sedang dalam proses penyelesaian. Di sampingnya, berdiri klinik bersalin dan posko pengobatan gratis. Semua fasilitas ini tidak dibangun untuk warga desa, melainkan untuk yatim piatu dan kaum miskin dari luar wilayah. Hal ini membuat warga desa merasa terpukul.
Setiap hari, puluhan truk datang membawa peralatan, pekerja dari luar daerah, serta bahan bangunan mahal. Warga hanya bisa menyaksikan dari pagar batas. Mereka mulai sadar, kekayaan Ragil bukan sekedar cerita, tapi kenyataan yang kini berdiri gagah di hadapan mereka. Beberapa pemuda desa mencoba mendekat, menawarkan jasa, pura-pura akrab, berharap bisa dilibatkan. Tapi penjaga keamanan selalu menjawab, "Maaf, proyek ini tidak menerima warga dari desa ini." Wajah mereka memerah, harga diri mereka terkoyak. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka tahu, luka yang mereka tinggalkan di hati Ragil tak bisa sembuh hanya dengan basa-basi. Suatu sore, Ragil duduk di balkon lantai atas villa, menatap matahari terbenam yang menyinari bukit dan langit kemerahan. Di sampingnya, duduk seorang anak kecil yatim piatu bernama Rizal, usia 7 tahun, yang ditemukannya sedang mengemis di terminal kota sebulan lalu. "Mas Ragil, kenapa kita nggak ajak main orang kampung sini? Mereka kan dekat," tanya Rizal polos. Ragil tersenyum, mengelus kepala anak itu. "Dulu, Mas tinggal di kampung ini. Tapi mereka usir Mas, bakar rumah Mas, bilang Mas maling dan pengintip. Mereka nggak lihat hati Mas, cuma lihat dompet Mas yang kosong." Rizal mengangguk kecil, meski belum paham sepenuhnya. "Mas nggak marah?" Ragil diam sejenak. Angin sore meniup lembut rambutnya. "Dulu marah banget. Tapi sekarang, Mas cuma ingin mereka tahu bahwa orang miskin bukan berarti hina, dan orang yang difitnah belum tentu salah." Rizal tersenyum. Ia lalu memeluk Ragil, polos dan tulus. Keesokan harinya, desa kembali gempar. Sebuah surat resmi dari notaris ditempel di balai desa. Pengalihan hak tanah lapangan dan balai desa lama kepada yayasan milik Ragil. Warga kaget. Ternyata sejak bulan lalu, Ragil diam-diam membeli seluruh lahan yang dulunya milik warga yang sudah pindah ke kota. Pak Kades gemetar membaca dokumen itu. "Berarti balai desa akan digusur?" tanyanya pada staf desa. "Benar Pak, suratnya lengkap. Hak milik sekarang atas nama Yayasan Putra Mutiara. Semua legal," jawab staf dengan wajah muram. Warga berkumpul, protes. Beberapa menangis, tapi tidak ada pelanggaran hukum di sana. Ragil membeli secara sah, tanpa menipu, tanpa paksa, hanya lewat uang yang dulu mereka hina. Ironi itu memukul keras. Malamnya, Pak Kades memberanikan diri datang lagi ke villa Ragil. Ia tak membawa anak gadisnya kali ini, hanya membawa selembar surat dan hati yang remuk. Ia duduk bersimpuh di halaman. Ragil keluar, masih dengan sikap tenang seperti biasa. "Aku tidak datang untuk minta jabatan, apalagi menantu. Aku hanya ingin bicara sebagai sesama manusia." Ragil mengangguk, duduk di depannya. "Kau benar, Ragil. Kami dulu jahat, kami salah besar. Dan semua yang kau lakukan hari ini, itu adil. Aku hanya minta satu hal." "Apa itu, Pak Kades?" "Beri kesempatan anak-anak muda di kampung ini belajar, agar kesalahan kami tidak turun ke generasi mereka." Ragil terdiam, matanya tajam, tapi wajahnya tenang. Ia memandang jauh ke arah bintang di langit. "Baiklah," jawabnya pelan. Pak Kades menatapnya penuh harap. "Tapi dengan syarat," lanjut Ragil. "Mereka harus ikut tinggal bersama anak-anak panti. Tanpa keistimewaan. Tanpa status anak siapa. Semua sama." Pak Kades mengangguk, berlinang air mata. "Terima kasih. Kau lebih manusiawi dari kami semua." Beberapa minggu kemudian, terlihat beberapa anak muda desa mulai bergabung dalam kegiatan sosial yayasan. Mereka tidur di kamar yang sama dengan anak-anak panti, makan di dapur umum, dan ikut dalam pelatihan wirausaha dan pendidikan karakter. Ragil selalu mengamati dari jauh. Ia tak ingin dipuja. Ia hanya ingin mereka belajar apa itu hidup, apa itu sakit, dan apa itu bangkit. Di sudut taman, ia sering duduk bersama anak-anak sambil membaca buku cerita. Wajahnya kini bersih, tenang, dan damai. Namun, jauh di dalam hatinya, luka itu tetap ada. Bukan untuk membalas, tapi sebagai pengingat bahwa cinta, kepercayaan, dan harga diri tak bisa dibeli bahkan oleh harta 50 miliar sekalipun.
Langit senja merona jingga keemasan saat mobil mewah Ragil melintasi jalanan desa. Anak-anak kecil berlarian melihat iring-iringan mobil, takjub dan penasaran. Para orang tua berdiri di pinggir jalan, menunduk malu saat melihat pemuda yang dulu mereka hina, kini menjadi simbol harapan dan kemajuan. Namun, Ragil tidak datang hari itu untuk sekadar mengawasi proyek atau meninjau pembangunan. Ia datang untuk memenuhi satu janji lama, janji pada dirinya sendiri, bahwa suatu hari ia akan kembali sebagai manusia yang tak bisa lagi diinjak. Pagi hari berikutnya, desa kembali digemparkan. Sebuah surat undangan ditempel di papan pengumuman masjid, bertuliskan, "Undangan terbuka. Kepada seluruh warga desa, diundang hadir dalam peresmian panti asuhan, sekolah gratis, dan klinik kesehatan oleh Yayasan Putra Mutiara. Acara, hari Minggu jam 9 pagi, di Aula Serbaguna Yayasan. Catatan, semua warga diharapkan hadir dengan niat baik dan hati yang tulus." Hari Minggu tiba, aula besar yayasan dipenuhi anak-anak yatim piatu dari berbagai pelosok daerah. Sebagian besar dari panti asuhan yang telah dibangun Ragil dalam waktu singkat. Mereka mengenakan seragam putih bersih, wajah mereka berseri, bahagia, seolah tak menyimpan luka masa lalu. Di barisan belakang, tampak warga desa mulai berdatangan. Mereka duduk ragu, malu, dan takut. Wajah-wajah yang dulu angkuh, kini penuh kebingungan. Ragil naik ke podium. Ia mengenakan batik elegan. Wajahnya kalem, tenang, tapi sorot matanya penuh makna. "Saudara-saudaraku," suara Ragil mengisi seluruh ruangan. "Hari ini kita berkumpul bukan karena kejayaan, tapi karena pelajaran." Semua hening. Beberapa tahun lalu, saya diusir dari kampung ini, dituduh, difitnah, dan dibakar rumahnya. Hari ini saya kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk mengajarkan bahwa orang miskin bukanlah sampah, bahwa anak yatim bukanlah beban. Wajah para warga mulai basah air mata. Saya tidak datang membawa dendam, saya datang membawa bukti bahwa doa orang yang teraniaya itu nyata, dan Tuhan tak pernah tidur. Beberapa warga mulai menangis. Seorang ibu tua terisak keras. Pak Raji menggenggam tasbih di tangannya, menunduk dalam-dalam. "Saya tahu tidak semua dari kalian jahat, tapi saya juga tahu, diam saat melihat ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan." Ragil menarik napas panjang. Matanya menatap langsung ke arah Pak Kades yang duduk di barisan depan. "Pak Kades." Pria tua itu berdiri dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir tanpa henti. "Saya minta maaf, Ragil. Semua ini salah saya." Ragil turun dari podium, mendekat dan memeluk Pak Kades. "Saya sudah memaafkan, Pak. Tapi biarlah luka itu tetap saya simpan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk terus mengingatkan saya agar tidak menjadi seperti kalian dulu." Seketika ruangan penuh isak tangis. Bahkan anak-anak panti pun menangis tanpa sepenuhnya mengerti, hanya merasakan getaran emosi yang sangat dalam. Malam harinya, Ragil duduk sendiri di tepi danau di belakang yayasan. Angin malam berembus pelan. Ia menatap langit dan berkata dalam hati, "Bapa, Ibu lihatlah anakmu sekarang. Aku tidak membalas mereka dengan api, tapi dengan cahaya. Karena aku ingin jadi cahaya bagi mereka yang pernah hidup dalam gelap." Tiba-tiba, seekor ular putih kecil muncul di sampingnya. Sisiknya bersinar lembut. Ular itu tidak menakutkan, tapi membawa ketenangan. Ragil tersenyum. "Terima kasih untuk keajaiban waktu itu." Ular itu mengedipkan mata, lalu menghilang perlahan ke balik semak-semak. Seolah mengingatkan bahwa di balik setiap luka, ada jalan menuju cahaya. Dan dalam setiap air mata, ada potensi menjadi sungai pengampunan. Ragil menutup mata, lalu bersujud di atas tanah. Bukan untuk meminta lebih,
tapi untuk bersyukur atas luka yang dulu, yang kini mengubahnya menjadi cahaya untuk banyak jiwa. Dan di malam sunyi itu, desa yang pernah membakar hidupnya justru menjadi tempat ia menyalakan harapan baru bagi ratusan anak tak berdosa. 3 tahun telah berlalu sejak Ragil kembali ke kampung halamannya. Desa yang dulu dingin, penuh dengki dan prasangka, kini berubah menjadi pusat pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Nama Yayasan Putra Mutiara dikenal hingga keluar provinsi. Anak-anak yatim, korban kekerasan, dan kaum miskin dari berbagai daerah datang setiap bulan untuk meminta perlindungan, belajar, dan tumbuh di bawah naungan cinta yang tidak mereka temukan di tempat lain. Tapi di balik semua keberhasilan itu, Ragil tetap hidup sederhana. Ia menolak tinggal di rumah mewah, ia memilih kamar kecil di lantai atas yayasan, 1 ranjang, 1 sajadah, 1 rak buku, dan 1 foto tua orang tuanya tergantung di dinding. Setiap subuh, Ragil adalah yang pertama bangun. Ia menyalakan lampu aula, mengisi air wudhu, dan memanggil anak-anak untuk sholat berjamaah. Suaranya lembut, seperti ayah bagi ratusan anak yang tak punya orang tua. Namun tubuh Ragil makin lama makin lemah. Wajahnya pucat, sering batuk, dan mudah lelah. Para pengurus yayasan memintanya beristirahat, tapi ia selalu menolak. Saya masih harus memastikan bahwa tempat ini tak hanya besar bangunannya, tapi juga besar jiwanya. Hingga suatu malam, setelah mengantar anak-anak tidur dan mengecek dapur, Ragil kembali ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, membuka Al-Quran kecil miliknya, dan membaca surat Ar-Rahman, ayat demi ayat dengan suara lirih. Tiba-tiba, rasa sesak menghampirinya. Ia terbaring perlahan, memejamkan mata, dan tersenyum. Esok paginya, seorang anak bernama Rizal mengetuk pintu kamar Ragil. Tak ada jawaban. Ia membuka perlahan dan menemukan Ragil sudah terbaring tenang, dengan wajah damai. Al-Quran masih di dadanya. Tangis meledak di seluruh yayasan. Anak-anak memeluk satu sama lain. Para pengurus menangis terseduh. Berita itu menyebar cepat ke seluruh negeri. Bahkan stasiun televisi meliput berita. Pendiri yayasan yatim terbesar di selatan wafat dalam kesunyian. Warga desa yang dulu membakar rumah Ragil datang berduyun-duyun. Pak Kades, yang kini sudah tua dan tak lagi menjabat, berdiri di depan makam Ragil sambil menangis keras. "Maafkan kami, Ragil. Maafkan kami." Makam Ragil dibangun sederhana, di bawah pohon beringin besar, tidak jauh dari danau belakang yayasan, tempat favoritnya menghabiskan waktu. Di batu nisannya tertulis, "Di sini berbaring seorang anak yatim yang dihina dan diusir, lalu bangkit dan memaafkan. Ia tidak membalas dengan api, tapi dengan cahaya. Dan dari cahaya itulah, ratusan jiwa menemukan hidupnya kembali." Anak-anak panti menaburkan bunga dengan doa dan air mata. Mereka menyebut nama Ragil dalam setiap sholat malam, setiap pelajaran, dan setiap cerita hidup mereka. Ragil memang telah tiada, tapi cahayanya tetap menyala. Bukan hanya di desa itu, tapi di hati setiap orang yang pernah jatuh, lalu bangkit dengan ketulusan, bukan dengan dendam. Karena balas dendam paling indah adalah menunjukkan bahwa kita bisa berdiri lebih tinggi, tanpa harus menginjak siapapun. Dan Ragil, anak yatim miskin yang dulu dihinakan, telah menjadi legenda hidup. Yang diceritakan bukan karena kekayaannya, tapi karena hatinya yang memaafkan saat seluruh dunia tak memberi kesempatan. Jangan pernah meremehkan atau menghina seseorang hanya karena ia miskin dan tak berdaya. Fitnah dan kezoliman mungkin mampu merobohkan rumahnya, tapi tidak bisa memadamkan cahaya hatinya. Balas dendam terbaik bukan dengan membalas luka, tapi dengan menunjukkan bahwa kita mampu bangkit dan memberi manfaat bagi sesama. Maaf yang tulus adalah kekuatan sejati, dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Ternyata kamu yang nyolong kotak amal masjid.